gue punya rencana untuk kita lakuin sendiri aja. Ini cukup hedon sih. Ini paling hedon yang pernah gue kerjain. Mas Gareng, Prostok, itu selalu, Mas, kita mau upload engine. Oke, upload. Halo Riders, welcome back with me Denny in Kang Boyke Channel. Riders, sekarang kita sedang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Garasi 19, the one of the most famous bengkel in Indonesia. Mau tahu dalamnya apa aja, koleksi-koleksi mereka? Stay tune, keep watching, check this out. Halo Riders, sekarang gue sedang berada di Garasi 19 bersama orang paling penting yang berada di Garasi 19. Ownernya langsung guys, bernama Kang Andre. Kang Andre, apa kabar Kang? Baik Mas. Kang, saya pengen izin nih Kang nanya-nanya. Siap. Permulaan saya pengen bertanya, awal mula Kang sejarah berdirinya Garasi 19 itu seperti apa Kang? Oke, jadi dari awal itu, ya kalau ngomong dibilang gue anak motor banget, enggak. Jadi gue bukan yang wah ngerti banget nih ngoprek motor apa segala macam, sebenarnya enggak. Ini ya berawal dari memang awalnya gue suka Superbike, lalu pindahnya tuh ke Sportster. Sportster. Jadi motor Harley pertama gue waktu itu Sportster 48. Nah itu di 2012. Nah pada saat itu mungkin kita cari aksesoris nih yang sesuai dengan apa yang kita suka nih kayaknya agak susah. Di zaman itu Kang ya? Di zaman itu, terus aduh kayaknya susah banget ya. Nyari di online juga kebanyakan kan order juga dari luar. Kebanyakan kan pada saat itu kan juga motor touring lah, Softail apa segala macam gitu loh. Sampai akhirnya gue punya rencana untuk kenapa kita nggak masukin sendiri aja. Nah, akhirnya dari situlah kebetulan gue punya ide seperti itu, gue ajak teman gue nih, partner gue, dan mereka juga oke, let's go gitu kan. Jadi di awal 2014, di akhir 2014 akhirnya gue buka tempat ini. Tempat ini di Iya. akhir tahun 2014. Ya, gue buka November 2014. Ya. Dan kenapa Kang namanya Garasi 19? Sebenarnya juga karena konsepnya tuh apa ya, kayak emang pengen bikin garasi motor yang kayak lu punya rumah nih gitu kan, lu punya rumah, lu turun motor gitu. Homey pengennya yang seperti itu. Terus udah gitu 19-nya karena kebetulan nomor angka tempat ini 19. Jalan nomor 19. Ya, Jalan Bangkaraya nomor 19 gitu. Untuk konsep Garasi 19 itu lebih kemana Kang? Konsep bengkel custom itu sendiri. Konsepnya sebenarnya ini mungkin ya balik lagi ya, semua bengkel, semua tempat modifikasi pasti punya ciri khas masing-masing. Yang kalau misalkan lu keluar dari sini motor, oh udah kelihatan ini motornya si ini motornya si ini. Jadi awalnya sih yang kita yang gue pengen angkat sebenarnya kayak lifestyle-nya Garasi 19 sendiri. Lalu konsep sebenarnya pengennya one stop shopping, jadi semuanya lu punya gitu kan. Tapi apa yang gue suka sebenarnya barang-barangnya, jadi kayak apparel ya, terus helmnya, terus sarung tangannya, partsnya gitu. Jadi ya pengennya seperti itu gitu. Nanti berawal dari yang taste sendiri gitu Kang ya? Ya bisa dibilang begitu lah. Iya. Penjualan services ada apa saja Kang di Garasi? Oke, gua di sini nih kita berawal dari sebenarnya pada zaman awal 2014 ini, gua nggak kepikiran nih bisa sampai kayak sekarang. Oke, gue cuman pengen sebenarnya gue mengadakan, gue menyiapkan barang-barang yang memang
teman-teman tuh yang sekiranya seleranya sama nih, ada nih gitu kan, jualan parts intinya. Jadi gue jualan parts yang gue suka, terus sampai akhirnya kan gue punya 48 kan pada waktu itu kan. Gue bangun, gue dandanin sesuai maunya gue, lalu gue aktif juga di Sportster Indonesia. Jadi awalnya tuh gue aktif Sportster Indonesia kan, kebetulan anaknya umurannya pada waktu itu bareng-bareng nih, sama kita anak masih muda-muda terus mau dandanin motor. Jadi dari situlah gitu, jadi bikin fender. Tadi kan awalnya kan, aduh kok bikin fender segala macam, gue juga nggak punya orangnya, apa segala macam. Iya, sampai akhirnya gue bikin buat motor gue, terus temen gue anak-anak Sportster, gue suka nih, bisa nggak bikinin? Bisa. Nah jadi arahnya jadi begini nih sekarang nih gitu. Gue juga nggak nyangka ya, akhirnya kita custom juga, kita jualan parts juga, kita kalau dibilang builder, gue bukan builder bro. Jadi gue mungkin kalau misalkan dibilang modifikator mungkin. Jadi kita lebih, misalkan lo datang nih, gue pengen bangun nih motor gue nih gayanya seperti ini. Mungkin gue sebagai konsultan yang memang kira-kira, oh lo pakai barangnya ini, lo pakai barangnya ini. Ya itu aja sih, itu aja sih. Berarti di garis 19 ini ada tadi sales spare parts. Yes. Servis juga bisa. Servis iya, servis rutin iya. Kenapa? Motor biasa tanpa custom gitu harga gitu. Oh ya nggak masalah, kayak ganti oli, ganti kanvas rem yang fast moving ya, ganti aki, itu kita kerjain itu semua. Ada sales motorcycle juga kan? Dulu ada, cuman kayaknya gue harus milih salah satu nih bro. Jualan motor apa gue jualan parts? Jadi akhirnya gue pilih jualan parts. Memang dua hal itu tidak bisa berjalan beriringan. Sebenarnya bisa, cuman kan namanya ini kita balik lagi lah. Kita mau fokus di mana, capitalnya kita juga berapa gitu loh. Jadi gue lebih excited kalau gue jualan parts custom gitu. Berhubung tadi kita ngomong modifikator kan, berarti kan modifikator itu pelaku yang melaksanakannya ya. Berarti ininya modifikasi. Ya. Modifikasi itu berarti kita berhubungan soal upgrade. Ya. Upgrade ada dua, performance sama appearance. Gitu Ya. Kalau saya lihat di sini barang-barangnya sangat branded gitu ya. Ya kalau ngomong branded ya saya berusaha lah, gue berusaha untuk menyiapkan barang-barang yang memang proper untuk motor. Yang paling gue pikirin pertama kali kan satu estetika, satu safety, kita dua estetika juga harus dapat, dan motor keluar dari sini harus keren. Jadi kayak ngomong after self service-nya, sebisa mungkin gua itu ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kan sebisa mungkin ya gua nih dengan gayanya gua bekerja, kita melayani customer yang notabene itu mungkin gua nggak kenal nih sama lo, tapi lama-lama kita bisa jadi temen gitu. Nah, itu sih yang gue cari, network. Ya kan, kita after self service, oh ini ada apa-apa nih begini ya, kita harus segera untuk di handle lagi kan, diberesin, tanggung jawab kita gitu. Itu aja sih bro. Sama gini Kang, ini selain branded ya ada beberapa part yang even gua aja belum pernah dengar Kang, kayak cross motor, terus moto apa itu? Moto digit, ya moto gadget, ya. Moto gadget, ada Whistless, ya. juga baru tau TBR ternyata ngeluarin buat Degget Performance. Iya. Oke, jadi ini the power of Instagram sebenarnya. Kita kan semua belajar dari Instagram. Setiap hari kita pasti ngeliat Instagram. Jadi gue mengikuti beberapa ya perkembangan di dunia Harley itu sebenarnya apa. Sebenarnya kan genrenya juga banyak. Lo ada chopper, ada bobber, ada ini. Yang sekarang lagi hits ini kan bisa dibilang performance Harley. Yes. Kita mainnya di Dyna, kita mainnya di Softail tapi yang M8 ke atas. Kita main juga yang touring juga udah nggak ketinggalan. Nah sekarang nih mungkin kiblatnya gue nih, gue ngeliatin ya kayak Eropa, Amerika. Mereka kan lagi gila-gilaan banget bangun-bangun itu sampai ada balapannya segala macam. Nah di sini tuh mulai kita aplikasiin yang memang gayanya nih seperti ini loh, ini barang-barangnya seperti ini loh gitu. Nah kenapa lu bilang cross moto, lu TBR, lu moto gadget mungkin belum, buat orang awam tuh kayaknya kurang paham ya. Sebenarnya mereka juga bukan brand yang sudah lama sekali, tapi mereka salah satu brand yang menurut gua brand baru home industry yang sangat-sangat proper. Jadi ya kita pilih-pilih kan tuh mau barang yang mana yang sebisa mungkin kita
bawa ke sini tuh kira-kira orang suka apa enggak. Yang paling penting kan safety. Safety-nya bagus, ini barangnya bagus, proper. Kalau bisa kita jual di sini. Gitu. Dengan adanya tadi tren Instagram, salah satunya lihat pemantauannya dari Instagram, promo juga dari Instagram. Yang aku sedikit pengen sangat respect adalah dan salut juga gini Kang, akan bisa membawa barang-barang itu datang ke sini dan itu menjadi sebuah tren gitu kan. Racer cross moto gitu. Ya bukan gitu juga sih bro, gue nggak bisa dibilang gitulah. Kalau orang bilang, wah lu trendsetter, enggak men, enggak. Kalau misalkan ngomong, enggak lah. Mungkin gue membangkitkan lagi niatnya orang yang memang suka bangun. Zaman dulu tuh sebenarnya club style kan sudah ada udah lama itu, long time before gue bangun motor-motor kayak begini. Kayak teman-teman di Indonesia, di Jakarta, di Bali aja udah banyak sekali. Cuman mungkin belum kedengeran nih gitu loh, sampai akhirnya ini keren juga nih motor ya, gue jadi pengen nih. Nah, akhirnya gue bangun sendiri, sampai akhirnya gue bisa, teman-teman gue, gue mau dong. Akhirnya pada cari Dyna, terus Bagger Touring, apa segala macem ya. Karena partsnya ada dan gue mengerti, ya gue belajar dan gue bisa mengerti, akhirnya gue bisa bawa ke sini gitu loh. Jadi kebetulan mungkin belum banyak yang bawa barangnya ke sini. Nah, pertama kali mungkin bisa dibilang, mungkin gue pertama atau kedua yang bisa membawa barang-barang itu dan kita aplikasiin ke customer, kita tawarin, Pak pakai ini aja. Kalau ini kayaknya enak. Kan pasti taunya Alernes, RSD, Ya. PM. Kalau Alernes RSD PM dulu ya, awal 2014, pertama kali gue order barang tuh ya, wah invoice gue udah segini tuh. Wah segini. Ini banyak banget kan. Helm, RSD PM segala macem. Alernes aja pelek gue bisa ada 6 set segala macam. Cuman udah ketinggalan nih bro. Kayaknya trennya sih kayak nanti kan ada cycle-nya lah ya. Cuman kebetulan sekarang ini memang sudah berubah gayanya, udah trennya sudah berubah. Jadi barang yang dari 2014 pun gue masih punya. Nggak laku-laku. Mungkin kebanyakan waktu itu ya. Jadi udah cycle, kita udah masukin barang-barang baru. Jadi akhirnya ya begitulah. Jadi dari udah masukin Kraus 1, kan harus ada media pendukung yang lain dong, knalpotnya lah, ini ada TBR. Nah TBR pada waktu itu juga gue pertama kali dikenalin sebenarnya udah ada distributornya. Di Indonesia udah ada distributornya, cuman dia tuh main Two Brothers Racingnya sama TBR V-Twin. Two Brothers kan buat sport bike apa segala macam. Sampai akhirnya deh lu aja deh yang pegang TBR V-Twin. Ya jadi so far gue fokus memang untuk knalpot performance Harley, gue pegang TBR. Very satisfying, jadi ya so far sih penjualannya juga sangat baik gitu. Dan untuk performa juga sangat upgradable ya kan ya? Sangat cocok sih, Mas. Sangat cocok untuk kayak apalagi yang teman-teman nih sekarang yang main Dyna, main touring, mereka udah cuman bukan sekedar aksesorisnya doang. Engine pun udah kena main sama mereka gitu. Upgrade cam lah, inilah segala macam. Jadi dengan adanya knalpot ini, kita ada ini, wah kita udah seenggaknya udah bisa memenuhi kemauannya mereka gitu. Untuk upgrade performance sendiri kan di sini bisa untuk upgrade performance kayak stage 1, stage 2. Oke, kalau ngomongin upgrade performance sampai batas stage 1, gua masih bisa. Tapi gua memang bukan spesialis main engine ya. Jadi gua memang mungkin spesialisnya aksesoris, bangun-bangun motor yang kayak restorasi, gue masih oke gitu. Tapi kalau sudah mengenai mesin itu buat gue sangat complicated bro. Gue nggak jago, gue nggak spesialis. Jadi gue setiap kali gue rekanan dengan Gareng, Mas Gareng, Prostock itu selalu, Mas kita mau upgrade engine, oke, motor kirim. Jadi gue siapin barang-barangnya, Mas Gareng instalasi sampai ke dyno. Jadi itu flow-nya selalu begitu gitu loh. Jadi gue sangat disupport banget sama Mas Gareng, jadi setiap kali urusan mesin gesernya ke sana. Gitu. Dan suatu kehormatan juga bagi kami kan di SN2 Entertainment. Jadi Kang Boyke itu punya satu acara namanya SOKB, Sekolah Online Kang Boyke. Itu mengumpulkan para mekanik-mekanik seluruh Indonesia kan untuk belajar tentang Harley Davidson. Dan kebetulan hari ini jam 3 kita akan mengadakan praktek mekanik training di Prostock. Waduh mantap. Itu udah nggak pernah salah. That guy bener-bener perfect lah menurut gue. Dari A to Z-nya dia flow kerjanya, wah itu bagus banget dan sangat rapi. Jadi gue juga banyak belajar dari dia gitu loh.
Jadi kayak kemarin bangun Dyna dari nol, mesinnya mesin baru, nah itu semuanya dia yang instalasi. Keperluannya apa nanti gue yang siapin. Gitu bro. Semua harus gitulah. Jadi kita bukan yang wah semuanya kita serba bisa. Justru semakin banyak teman, semakin kita bisa tuker-tukeran. Gue nggak ada barang ini, lo ada nggak? Gitu kan? Itu lebih enak mas. Karena bisnis kayak begini kalau nggak ada teman-teman juga mati juga kita. Itu aja sih. Saling support lah. Gitu. Untuk modifikasi Kang, aliran apa aja Kang yang jadi spesialty di sini? Oke, alirannya balik lagi seperti yang pertama, Sportster sampai sekarang kita masih ngerjain. Alirannya sama, bobber, rata-rata bobber lah ya. Kalau kayak Scrambler, Sportster gue masih sempat ngerjain juga beberapa kali. Cuman ya kalau kayak sekarang larinya udah yang bobbernya yang udah softail, ban gede, Pro Street kita mainnya. Lalu yang paling banyak banget ya sekarang Dyna, Softail M8 sama Bagger Touring, itu semuanya performance. Iya, semuanya performance. Juga pernah lihat kan di videonya aku subscriber juga kan. Thank you mas. Pernah lihat Faststyle juga. Ya. Faststyle gitu. Terus ada pernah beberapa juga lihat yang di tracker ya, betul kan? Iya, pernah bikin satu tracker ya. Gitu. Kang bisa tolong jelasin nggak Kang, poster yang kuning ini dimodif apa Kang? Oh ini, Ya. ini kita mau pindah ke sini atau di sini aja? Oke. Sposter ini basicnya 48, Sposter 48 2011. Nah ini kebetulan kita pelek kita ganti, pelek pakai 18, belakangnya 21 di depan. Tankinya pun lebih besar dari 48. Ini kita kebetulan pakai tangki iron. Tangki iron 883. 883. Yes. Nah, mesin standar, aksesoris aja, full RSD dari knalpot, grip, lever, semuanya RSD. Nah, kalau gue memang suka memperhatikan hal kayak gitu. Sebisa mungkin kalau lu suka barang dari misalkan RSD, ya dari atas sampai bawah kita pakein RSD lah, gitu. Supaya rapi gitu loh, Mas. Oh ini, waduh, pusing juga ngeliatnya kan. Gado-gado gitu. Jadi gue lebih suka yang kita konsepin dari awalnya, oke, supaya ini kita pakein barang RSD-nya semua. Gitu. Poster ini Kang, aku juga mau tanya nih Kang, pemilihan warna silver dan yellow itu customer kah atau dari Akang? Kita diskusi. Jadi misalkan lu datang ke sini, customer ya, pengen bangun nih motor kayak begini nih, pasti kan ada referensi dong. Kira-kira, tapi gue pengen warnanya ini ya. Nanti kita diskusi mas. Jadi sebisa mungkin kan gue kerja sama dengan Bronx Custom Paint. Gue punya contoh-contoh warna. Jadi kira-kira mau warna apa? Gitu. Lu sukanya pengen, oh gue silvernya ini, dapetnya ini. Jadi memang karena ini orangnya kolektor Lego, dia pengen banget warnanya kuning. Tapi tankinya apa ya katanya? Kayaknya kalau warna putih kayak nggak masuk ya. Akhirnya silver. Gitu-gitu ya sih kita jadi diskusi mas. Kayak gitu tuh lebih enak, paling enak kan diskusi gitu. Soalnya pemilihan warna antara silver sama yellow itu kalau saya bilang sangat berani, tapi pada saya lihatnya kan match, super match. Iya. Harusnya sih gitu ya. Gitu. Keren. Iya, gitu. Sama ini Kang, road Glide. performance belakang kita Kang. Iya. Oke. Ini cukup head-on sih. Iya. Ini paling head-on yang pernah gue kerjain. Basicnya Road Glide 2020. Ini totally brand new ini motor. Iya, ini M8. Ini belum jalan-jalan nih. Kilometernya masih 15. Nah, jadi kayak waktu itu temen gue si bapak ini, customer gue ini dia kirim, gue pengen nyari Road Glide. Taunya besok udah dikirim baru motornya kan. Kita bongkar semua, pakai pelek depan belakang kita ganti. 1821 pakai Lindel brakes. Semua disc brake kita pakai Lindel brakes. Terus udah gitu dari bagian front end Kraus Moto full dari atas sampai bawah. Jadi riser triple tree upside down-nya semua all-ins by Kraus. Brembo pakai GP4 RX yang depan. Terus udah gitu lagi knalpot TBR 2-in-1 shorty. Ini seatnya aja Kraus Moto. Ya, terus crash bar-nya kan kita kan udah nggak mungkin pakai yang gede-gede. Nah, kita pakai ini Santoro Fabrication Works, ini Amerika juga. Yes, Amerika. Ini home industry, bro. Ini benar-benar. Jadi di Amerika itu sangat banyak home industry yang menurut gua very proper. Karena kalau Amerika, kalau kita ngomongin safety, kita ngomongin kekernya tuh barang, mereka sangat memperhatikan kan. Karena buat mereka juga
after sales service-nya sangat penting. Mereka nggak akan mau dikritik dan ini sama orang gitu, jangan sampai gitu kan. Gitu. Ya, terus floorboard, mini floorboard, mid control ini gue pakai performance mesin. Pack-nya ini gue flow motorsport semua. Lalu air breather, cover engine kiri kanan, derby cover, cam cover itu gue pakai trash. Swing arm belakang gue pakai trash juga performance. Suspension HD 357 Öhlins, terus udah gitu. Kaliper depan belakang, tapi kebetulan belakangnya kita kan nggak perlu pakai GV4 RX, jadi gue belakang pakai M4 aja cukup. Yes. Kan sama tadi bilang dimaksud dengan Öhlins by Cosmotor itu gimana? Gini, jadi Brand yang berbeda gitu. ya, jadi gini, ini pengalaman pertama gue. Jadi pernah gue bangun pertama kali Bagger Performance yang gue bangun itu Electrapolis. Nah, kebetulan di sini kan memang ada Öhlins Indonesia, right? Jadi kita ambil dari Öhlins Indonesia upside down untuk Harley, tapi mereka nggak punya, Pak. Jadi yang mereka jual, yang mereka kasih itu adalah yang universal. Yang universal dengan tidak ada triple tree kan kita harus custom sendiri. Waktu itu kita masih belajar nih, Pak ya. Terus udah gitu, dengan adanya universal ini tetap harus kita modifikasi, cartridge-nya lo harus ganti, terus udah gitu ketinggian lo harus potong lagi lo ini, jadi supaya lo matching gitu, bisa match, masukin ke triple tree-nya semua, dia nggak turun, dia juga nggak terlalu dongak gitu loh, jadi presisi. Jadi pertama kali gua bangun motor itu, motor dongak, mati gimana gitu kan. Akhirnya kita ngobrol lagi, akhirnya bisa ini, tapi semua ganti cartridge, biayanya pun lumayan. Kita beli cartridge, potong segala macam, sampai akhirnya gue ambil dari Kraus aja. Karena dari Kraus itu semuanya tuh sudah oke, bro. Jadi yang tadi gue bilang universal, mereka belum termasuk triple tree, belum termasuk bracket kaliper yang bawah. Kita mau pakai kaliper Brembo 108, itu belum termasuk. Jadi dengan dari Kraus Moto itu, dari atas sampai bawah, itu semuanya sudah, dia suspensionnya Öhlins, tapi bottomnya itu udah Kraus. Seperti lo lihat, itu udah Kraus. Triple tree-nya semua Kraus, jadi everything is plug and play. Jadi gue nggak perlu pusing, yang penting gue order ke sana, oke, ridernya beratnya berapa, kita pesannya berdasarkan beratnya si rider. Udah, masukin input segala macam, udah. Begitu sampai sini pasang, udah langsung nggak usah pusing gitu loh. Itu memang harganya beda sedikit lebih mahal, cuman menurut gua lebih worth it dan safety-nya sangat-sangat lebih terjamin loh. Gitu. Sama ini nih Bang, SOP dari Garasi 19 untuk how to handle customer untuk menjadikan sebuah produk yang bagus dan mendapatkan rider satisfaction. Yang pertama pasti waktu. Aduh, ya waktu sih nomor satu. Ya kalau ngomong kayak begitu ya apa ya bro, gue tidak pernah yang baku lah ya. Ya kita treat orang juga tergantung gimana orang treat sama kita, treat ke kita lah gitu kan. Ya sebagaimana mungkin, namanya gue punya tempat, gue punya brand, gue juga pengennya kan brand gue yang bagus. Ya namanya ada orang ngomongin negatif atau kayak gimana ya, itu selera orang lah, orang punya pendapat masing-masing. Cuman sebisa mungkin kita men-treat orang itu ya, kalau ada masalah kita tanggung jawab, kita memberikan yang terbaik. Kalau ada kurang ini itu segala macam, sebisa mungkin memang salah kita ya kita harus tanggung jawab lah, nggak mungkin enggak. Itu aja sih yang kita maintain. Gimana motornya, enak nggak sekarang? Oh enak, aman, apa segala macam. Itu udah buat gue udah seneng banget sih gitu. Gitu ya, dan kita nggak, yang penting kita kerja jujur bro, kita kerja jujur, sebisa mungkin juga apa namanya ya kerjain sepenuh hati lah. Kalau kita kerja udah nggak jujur, barang KW kita kasih, ngomong barang asli gimana ngomongnya, kita maunya apa, lu pasti mau yang asli, gua kasih yang KW, harganya itu kan nggak boleh. Itu aja sih bro. Kalau lu datang, oh ini lebih murah, ya udah ini loh barangnya, ini KW, ini misalkan asli, lu bisa bedain. Ini yang gue pasangin ke motor lu, ya gitu-gitu aja sih bro. Jadi gue orangnya nggak pernah maksain, oh lu harus ganti ini. Kalau lu rasa ini tak dulu, kan budget semua berpengaruh bro. Iya kan? Kayak misalkan orang mau bangun Bagger Performance, apa sih mas yang jadi, kalau kita mau bangun motor tuh apa dulu sih? Nah budget gue terbatas nih, dia bilang. Nah kalau kita udah ngomong kayak gitu kan, kita udah pasti udah nggak bisa memaksakan kan.
gini aja, pokoknya kalau misalkan regular performance atau club style, yang penting lo T-bar dulu, knalpot 2-in-1, step seatnya yang step up gitu, square seat itu udah cukup. Oke, gitu kan. Nah sisanya itu kan sebenarnya gatel mata lo. Lu mau gantiin itu segala macam udah balik lagi ke lu. Tapi kan gue nggak bisa maksain awal langsung jeger gitu kan, enggak. Step by step aja, santai, bangun motor, nikmatin aja gitu aja sih. Kayaknya dukanya nggak usah, sukanya nggak usah disebutin ya kayaknya. Aduh, kalau dukanya sih cukup banyak lah. Cukup banyak lah. Sekarang kalau kita bisnis mau 8 tahun, kemarin ini gue baru November kan, ini kan bulan Januari. November kemarin baru 7 tahun. To be honest, baru ngerasa enaknya after 5 years, man. After 5 years itu baru ngerasa, wah ada untungnya, katanya gitu kan. Iya, kalau sebelum-sebelumnya, wah boncos juga nih begini kan, gitu bro. Ya, banyak lah. Last but not least, tips and tricks buat orang yang sedang bermimpi untuk membuat garasi 19 seperti garasi 19 itu saya, atau mungkin orang yang sudah memulai untuk bisa menjadi seperti garasi 19 yang bisa eksistensi loh sampai 8 tahun. Oh, aduh. Keren gitu kan. Aduh bro, kalau ngomong kayak begitu ya, yang penting apa ya, seperti gue tadi lah, kita udah ngomong ya, kita kerja jujur aja, sesuai dengan passion lu suka apa yang lu suka from A to Z. Kayak gue, garasi ini dari A to Z-nya tuh gue. Jadi gue bener-bener yang memperhatikan kayak logonya itu gue yang bikin sendiri. Sampai kalau lu lihat di Instagram, foto-foto itu semua gue foto, edit semua, upload gue sendiri. Jadi gue pengen punya cara naikin si Instagramnya apa, foto-fotonya kayak gimana, itu sih itu aja sih bro. Jadi kembali lagi tadi Fokus aja, fokus jujur sama passion, itu aja sih. Ada passion, mau malas, karena pasti ada malas ya kan? Pasti bro. Malasnya, jenuh. Gue pernah ngerasain jenuh itu setahun lebih. Aduh, gue bosen ngurusin motor orang mulu gitu ya. Bukannya nggak suka, cuman kan namanya kita orang kerja, apapun itu pasti kan lu ngerasanya jenuh, lu pengen relax sedikit gitu. Cuman ya balik lagi, semangat lagi, ada gaya baru, semangat lagi gitu aja sih bro. Bukan semuanya tentang ini loh. Bukan semuanya tentang ini bro. Kita punya banyak duit, kalau misalkan emang nggak bisa jalan ya nggak jalan aja. Itu aja sih menurut gue. Dan passion juga faktor dominan juga kan ya. Ya. Passion build quality, tanpa passion nggak akan build quality. Nih satu lagi nih gue cerita, garasi itu banyak yang bilang mahal. Ya mahal itu relatif bro. Kalau misalkan ngomong barang, seperti gue bilang, gue tidak akan berani kasih barang yang bukan sesuai gitu ya. Apalagi yang kayak stang, KW lu bilang asli, taunya patah, mati gue. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh maksud gue ya sebisa mungkin sih gue menghilangkan kesan orang tuh yang seperti itu ya. Karena satu, kita kasih aja yang gue coba ya, namanya orang kerja, kita cari barang juga yang proper. Emang harganya sudah mahal dari sana bos, ya kan, ongkos kirim, shipping, pajak. Jadi duit mati kita berbulan-bulan untuk pesen itu barang gitu ya. Tolonglah dihitung gitu kan, jangan enggak gitu kan. Ya gitulah gitu loh. Kalau misalkan lagi cepet sih syukur cepet, kita perputaran di sini juga cepet. Tapi kalau lagi nyangkut bisa berbulan-bulan, itu resiko yang kita punya, bukan customer kan gitu. Itu aja sih. So Riders, kembali lagi bahwa yang namanya mahal itu relatif ya. Relatif. Kembali lagi ke keinginan konsumen pada awalnya sama semua modifikasi, semua builder punya taste gitu. Itu taste-nya yang mahal loh. Tes perpaduan warna gitu. Filter ke yellow. Iya, karena nggak semuanya kita kan pikirin mix and match-nya, barangnya apa, warnanya apa, itu baiknya gimana, itu yang kita pikirin juga kan. Well, Kang Ade, terima kasih banyak atas Sama-sama mas. penjelasan ilmunya. Ini isinya full meat kan, daging semua ini. Waduh, kita mah senang-senang aja didatengin gini. Kalau bisa sharing, kita sharing pasti. So Riders, untuk yang pengen tahu kegiatan Garasi 19 tentang motor-motor yang ada di mobil modifikasi, silakan follow atau subscribe di YouTube-nya. Garasi 19, Instagram juga Garasi 19. Untuk store-nya saya hafal lagi, garasi19.store. Duster. Iya.
Thank you Riders, sekian untuk hari ini. Thank Thank you you. for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Kang Boy ke channel is ours. Ciao. Thank you.